menjelaskan tentang nubuat dalam Perjanjian Baru. Apa itu nabi? Kata nabi yang dalam bahasa Ibrani juga adalah nabi. Secara harfiah berarti pembicara dan pelihat. Kedua arti kata nabi ini sering digunakan silih berganti. Dapat kita baca dalam kitab 1 Samuel 9 ayat 9, 2 Raja-Raja 17 ayat 13, Yesaya 29 ayat 10, Yesaya 30 ayat 10, dan Mika 3 ayat 6-7. Seorang nabi disebut sebagai pembicara karena ia bertugas untuk mengumandangkan firman Allah kepada pendengar. Yang apa itu nubuat? Kata nubuat menunjuk pada berita apapun yang diberikan oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia oleh seorang nabi sebagai wakil Allah. Berita atau firman ini datang melalui pewahyuan, penglihatan, dan langsung dari mulut Allah. Berita yang disampaikan nabi itu berhubungan dengan peristiwa masa lampau, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Dapat kita baca dalam kitab Yesaya 42 ayat 9. Jadi kesimpulannya, nabi adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dipercaya untuk melakukan kehendak Allah. Dan nubuat adalah tugas yang dipercayakan kepada seorang nabi untuk dilakukan sepenuhnya. Nubuat yang sudah digenapi. Yang pertama, kelahiran dari anak darah. Nabi Yesaya dalam Perjanjian Lama menubuatkan bahwa Yesus akan lahir dari seorang gadis perawan. Nubuatan ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus dari seorang perawan Maria adalah bagian dari rencana Tuhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penggenapan nubuatan ini dicatat di Perjanjian Baru. Berikut penjelasannya. Lukas. Dalam Lukas 1 ayat 26-38, seorang malaikat memberitahukan kepada Maria yang disebut sebagai anak darah. Dapat kita baca dalam Lukas 1 ayat 27 bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang akan dinamai Yesus dan juga akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dapat kita baca dalam Lukas 1 ayat 30 dan seterusnya. Dan ia akan menjadi raja atas Israel sampai selama-lamanya. Pemberitahuan ini merupakan gabungan yang luar biasa dari unsur manusiawi atau namanya Yesus lahir sebagai manusia dan unsur ilahi, anak Allah yang maha tinggi. Yang kedua, Matius. Pada akhir silsilah dalam Matius 1 ayat 16 berkata, Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dan pada ayat 18 juga mengatakan bahwa Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus. Kemudian hal ini diperkuat oleh penjelasan malaikat kepada Yusuf tentang keadaan Maria. Dalam Matius 1 ayat 20, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Matius melanjutkan dengan pernyataan khusus bahwa Yusuf tidak bersetubuh dengan istrinya sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki. Dapat kita baca dalam Matius 1 ayat 25. Itu berarti bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, dan dalam mendukung pernyataannya Matius juga mengutip nubuat Yesaya tentang anak darah yang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Matius 1 ayat 23 sama dengan Yesaya 7 ayat 14. Jadi berdasarkan kisah Matius maupun kisah Lukas, mereka memperlihatkan adanya kesan bahwa Maria, ibu Yesus, adalah seorang anak darah. Berbeda dengan nabi-nabi lain, Yesus menubuatkan tentang dirinya sendiri. Yesus akan menderita, diserahkan ke tangan manusia berdosa, ditolak, dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Terdapat dalam Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22-23, Markus 8 ayat 31, Markus 9 ayat 30-31, dan Lukas 9 ayat 22. Nubuat-nubuat tentang Yesus dan kegenapannya adalah yang paling menakjubkan dalam Alkitab. 4 kitab Injil ini mencatat secara rinci bagaimana penderitaan yang dialami oleh Yesus dan sekaligus fakta kebangkitan Yesus. Yang pertama, kitab Matius. Kematian Yesus Kristus menurut Injil Matius terdapat pada Matius 27 ayat 24-66. Berikut adalah
Catatan tentang kematian Yesus Kristus yang terdapat di Injil Matius. Yang pertama, Yesus disalibkan di Golgota atau tengkorak. Terdapat dalam Matius 27 ayat 33. Yang kedua, Yesus disalib bersama dua penjahat, yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Terdapat dalam Matius 27 ayat 38. Yang ketiga, mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan Yesus berseru dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Terdapat dalam Matius 27 ayat 45 sampai 50. Kematian Yesus Kristus di Injil Matius menunjukkan bahwa Yesus mengalami kematian yang sangat berat di bawah kesetiaan dan kesakitan. Tapi dia tidak hanya mengalami kematian, tetapi juga bangkit pada hari ketiga setelah mati. Terdapat dalam Matius 27 ayat 66. Yang kedua, kitab Markus. Kematian Yesus bisa dilihat dalam Markus 15 ayat 33 sampai 41. Kematian Yesus dianggap dalam Injil Markus sebagai bagian dari kepergiannya yang telah disebutkan sebelumnya. Injil Markus juga menunjukkan bahwa Yesus dikuburkan di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu seperti yang tercatat dalam Matius 15 ayat 42 sampai 47. Yang ketiga, Lukas. Kematian Yesus menurut Injil Lukas disebutkan dalam Lukas 23 ayat 33, di mana Yesus disalibkan di tempat yang bernama tengkorak. Yesus disalibkan dengan dua orang penjahat, yang satu di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ini adalah karyanya yang disebutkan dalam Lukas 23 ayat 34 dan Lukas 39 sampai 43 yang mengampuni dosa. Kematian Yesus bukanlah kematian yang sia-sia, yang dicari-cari ataupun yang konyol, tapi ini adalah kematian yang membawa kebesaran dan kasih kepada manusia. Yang keempat, kitab Yohanes. Kematian Tuhan Yesus menurut Yohanes adalah suatu tanda besar kasih Allah yang diberikan kepada manusia. Terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Kematian Yesus menurut Yohanes disebutkan dalam Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Dan satu, kitab-kitab Injil Sinoptik. Markus menuliskan setelah 3 hari, sedangkan Matius dan Lukas menuliskan pada hari yang ketiga. Tetapi ketiga penulis berkata dengan jelas bahwa kebangkitan akan segera terjadi setelah penderitaan. Kenyataan bahwa nubuat ini diberikan sebanyak 3 kali. Ini berarti bahwa Yesus mengetahui tentang betapa sulitnya bagi murid-muridnya untuk menerima gagasan tentang kebangkitan. Kenyataan ini terbukti benar dalam usaha untuk memahami alasan mengapa mereka tidak sanggup memahami bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Ada suatu pertimbangan yang penting untuk diperhatikan. Mereka mempunyai gagasan yang salah mengenai tujuan misi Yesus yang sebenarnya. Pengharapan mereka tertuju pada kerajaan yang bersifat materialistis. Terdapat dalam Lukas 24 ayat 21. 2. Kisah para Rasul. Pemberita Kristen mula-mula dan para rasul takut memberitakan bahwa dia telah disalibkan oleh orang-orang Yahudi, telah dibangkitkan dari antara orang mati. Terdapat dalam Kisah para Rasul 2 ayat 24. Dan bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Terdapat dalam Kisah para Rasul 2 ayat 36. Pada saat Yesus masih bersama-sama dengan mereka, para murid tidak mengerti ucapannya tentang hal itu. Tetapi sesudah kebangkitan, Petrus menunjuk pada PL untuk mendukung pernyataannya, bahkan sebagai dukungan untuk kebangkitan Mesias. Penghubung antara peristiwa-peristiwa dalam kitab-kitab Injil dan pengajaran dari bagian lain dalam PB adalah kebangkitan. 3. Paulus. Rasul Paulus, walaupun bukan seorang saksi mata di kubur yang kosong, telah mendengar sendiri kesaksian banyak orang yang telah melihat Yesus yang sudah bangkit. Bahkan ia sendiri telah bertemu dengan Yesus. Ia mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 3-8, demikian, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci,
bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada 12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepada kita. A. Injil-Injil Sinoptik. Yang pertama, Lukas. Di antara kitab-kitab Injil Sinoptik, hanya Lukas yang menyebutkan secara khusus mengenai kepergian Yesus sesudah beberapa peristiwa penampakan diri setelah kebangkitan. Catatan Lukas hanya singkat saja. Lukas 24 ayat 50 sampai 51 dan tidak langsung menyebutkan kenaikan Yesus, walaupun di dalamnya terkandung maksud itu. Yang kedua, kitab Markus. Bagian penutup dari Injil Markus 16 ayat 19 mencatat peristiwa kenaikan secara singkat. Bahkan Markus 16 ayat 19 lebih jelas menyatakan tentang hal ini daripada Injil Lukas, karena menyebutkan juga tentang kedudukan Yesus di sebelah kanan Allah. Yang ketiga, Matius. Dalam bagian penutup Injil Matius diceritakan bahwa Kristus yang bangkit menjanjikan kuasanya kepada murid-muridnya. Matius lebih tertarik pada perintah Yesus yang terakhir daripada kenaikan. B. Injil Yohanes. Injil Yohanes tidak memuat suatu laporan tentang kenaikan Yesus, namun di dalamnya terdapat petunjuk-petunjuk yang penting mengenai kenaikan itu. Dalam Yohanes 3 ayat 13 Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." C. Kisah para Rasul. Fakta-fakta yang penting mengenai kenaikan Yesus menurut Kisah para Rasul 1 adalah sebagai berikut. Kristus yang telah bangkit memerintahkan murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem sampai mereka dibaptiskan dengan Roh Kudus dalam waktu yang tidak lama lagi. Kisah para Rasul 1 ayat 5. D. Paulus. Beberapa kali Paulus menegaskan secara langsung atau secara tidak langsung bahwa Yesus telah naik ke surga. Dalam Roma 10 ayat 6-7 ia memakai suatu tema tentang naik turun berdasarkan penjelasan dari Ulangan 30 ayat 12-13. Tema tersebut tidak mempunyai makna jika kenaikan Yesus tidak diterima secara umum sebagai suatu fakta. Kemudian Yakobus dan Yohanes. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus ini tidak mengerti sifat kerajaan Kristus yang rohania, bukan kerajaan fisik seperti yang mereka pikirkan. Akibatnya mereka berambisi untuk menduduki tempat terhormat dalam kerajaan itu. Yesus mendirikan kerajaannya dengan biaya yang tak ternilai mahalnya, yaitu dengan darahnya sendiri. Terdapat dalam Kisah para Rasul 20 ayat 28. Itulah sebabnya Yesus mengatakan atau bernubuat bahwa mereka akan meminum cawannya yang mereka tanggapi positif, meskipun masih dalam pikiran yang keliru. Terdapat dalam Matius 20 ayat 20-23 dan Markus 10 ayat 35-40. Nubuat Yesus ini digenapi dalam Kisah para Rasul 12 ayat 1-2. Yakobus mati dibunuh dengan pedang atas perintah Herodes. Pada masa pemerintahan Kaisar Romawi yaitu Domitian, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, tempat dia menulis kitab Wahyu. Terdapat dalam Wahyu 1 ayat 9. Petrus. Setelah Yesus memastikan bahwa Petrus akan menjadi penggembala pengikut Kristus, ia menubuatkan bahwa Petrus akan mengalami kematian dengan cara yang tidak wajar. Terdapat dalam Yohanes 21 ayat 15-19. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Origen, seorang bapak gereja, bahwa Petrus mati disalib dengan posisi kepala di bawah depan Bait Allah dan Yerusalem. Seperti yang sudah diketahui bahwa Yerusalem adalah pusat keagamaan orang Israel sejak zaman Salomo sampai zaman Kristus. Bukti menonjol Yerusalem sebagai pusat keagamaan adalah Bait Allah. Sepanjang sejarah, keberadaan Bait Allah di Yerusalem telah mengalami 3 kali pembangunan kembali sampai pada masa pelayanan Yesus. Bait Allah pertama dibangun oleh Raja Salomo, Bait Allah kedua dibangun oleh Zerubabel dan Esra, dan yang ketiga dibangun oleh Herodes Agung. Mesias dan nabi-nabi palsu. Yesus
mengetahui ancaman besar yang akan dihadapi umatnya di masa yang akan datang apabila ia telah meninggalkan dunia. Oleh sebab itu ia perlu memberi peringatan sekaligus nubuat yang berhubungan dengan ancaman itu. Dalam nubuatnya Yesus mengatakan bahwa Mesias-Mesias dan nabi-nabi palsu yang semuanya ditujukan pada para guru-guru palsu dengan perbuatan-perbuatan yang menakjubkan akan muncul. Terdapat dalam Matius 24 ayat 24 sampai 26 dan Markus 13 ayat 22 sampai 23. Penangkal Yesus. Mendekati penangkapan Yesus mengatakan bahwa iman murid-muridnya akan goyah. Petrus secara emosional menanggapi perkataan Yesus ini dengan mengatakan bahwa imannya tidak akan goyah seperti murid-murid lain. Tetapi Yesus tahu bahwa Petrus tidak seperti yang dia katakan itu, sehingga bernubuat bahwa sebelum angin berkokok, Petrus telah menyangkal di Yesus, meskipun dia bersikeras tidak akan melakukan hal itu. Terdapat dalam Matius 26 ayat 30 sampai 35, Markus 14 ayat 26 sampai 31, Lukas 22 ayat 31 sampai 34, Yohanes 13 ayat 36 sampai 38. Nubuat Yesus ini terbukti ketika Yesus dibawa ke hadapan Mahkamah Agama Yahudi. Petrus yang juga ikut menyaksikan pengadilan itu menyangkal Yesus. Mendahului murid-muridnya ke Galilea, Yesus mengatakan atau bernubuat kepada murid-muridnya bahwa setelah kebangkitannya dia akan mendahului mereka ke Galilea. Terdapat dalam Matius 26 ayat 32, Markus 14 ayat 28. Nubuat ini pun digenapi dalam Matius 28 ayat 7 sampai 10, Matius 16 sampai 17 dan Markus 16 ayat 7. Tangan Roh Kudus. Setelah Yesus naik ke surga, maka Roh Kudus yang akan melanjutkan pekerjaannya di bumi melalui rasul-rasulnya. Sebelum kedatangan Roh Kudus, Yesus telah menubuatkan kepada murid-muridnya tentang hal itu. Roh Kudus yang akan membimbing rasul-rasul dalam pelayanan, terutama pada pendirian gereja yang telah dinubuatkan Yesus. Matius 16 ayat 18 dan Markus 9 ayat 1 menghibur dalam penderitaan mereka. Roh Kudus yang dijanjikan Bapa akan turun di Yerusalem. Oleh sebab itu mereka harus menantikannya di sana. Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 14 ayat 26, Yohanes 15 ayat 26 dan Lukas 24 ayat 49, Kisah Para Rasul 1, 4, 5, 7 dan 8. Nubuat ini juga digenapi dalam Kisah Para Rasul 2. Roh Kudus turun ke atas mereka di Yerusalem. Dapat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 5. Gerejanya. Pada awal pelayanan, Yesus menubuatkan kerajaan surga sudah dekat. Terdapat dalam Matius 4 ayat 17, Markus 1 ayat 15. Kerajaan surga yang dimaksud Yesus tidak lain yaitu gerejanya yang akan didirikannya. Matius 16 ayat 18. Yang akan datang dengan kuasa. Terdapat dalam Markus 9 ayat 1. Kegenapan nubuat Yesus tentang kerajaan surga ini sudah digenapi. Surga ini digenapi dalam Kisah Para Rasul 2, yakni gereja Kristus berdiri dengan Roh Kudus. Nubuat yang belum digenapi. Yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua kali. Janji Tuhan adalah benar dan Dia setia untuk mewujudkan semuanya. Yesus memberi kita harapan kekal, menyediakan tempat untuk kita di surga dan mengingatkan bahwa Dia akan datang kembali. Kedatangan Yesus Kristus kedua kali disebut dengan sangat terperinci dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Jika kita ingin menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita juga harus menjadi gadis bijaksana dengan berfokus mendengar suaranya. Jika kita mendengar seseorang berkata bahwa Tuhan telah datang kembali, bahwa Dia telah mengucapkan firman yang baru dan sedang melakukan pekerjaan menghakimi dan menyucikan umat manusia, kita tidak boleh membuang-buang waktu untuk menyelidiknya, asalkan kita dapat memastikan bahwa itu adalah pekerjaan dan firman Tuhan. Kita harus menerima dan tunduk padanya. Dengan demikian kita akan dapat menyambut kedatangan Tuhan kembali dan menghadiri perjamuan bersamanya. Dua, akhir zaman. Alih-alih merasa takut akan akhir zaman atau bergumul dengan ketidakpastian atas kejadian di masa depan,
memahami atau mengetahui firman Tuhan akan memberi kita kekuatan untuk menjalani hari-hari kita dengan pengertian dan hikmat bahwa Dia tetap bekerja sekalipun hal-hal sulit mengelilingi kita. Markus 13 ayat 24-27 dan Markus 13 ayat 24. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena kamu sendiri tahu bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. 1 Korintus 15 ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiring terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Lukas 21 ayat 25-28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang mati akan ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semua itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah muka, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Yohanes 14 ayat 1-3. Jangan lagi risah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku menyatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Matius 24 ayat 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Wahyu 19 ayat 12-16. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali Ia sendiri. Dan Ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah. Dan semua pasukan yang di surga mengikuti Dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai jubah lenan halus yang putih bersih, dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan Ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi, dan Ia akan memeras anggur dalam silangan anggur. Itu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa, dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan.